Shalom, kita bertemu kembali untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau melihat bagaimana Engkau benar-benar mengasihi kami lewat kebenaran firman-Mu. Maka bantu kami untuk mengerti sehingga kami menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, saat ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18, dengan judul perikop Gembala yang Baik. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Baik, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk Minggu 21 April 2024 yaitu adalah Yesus Gembala yang Baik. Namun dalam kesempatan ini, semasa saya hanya menyampaikan poin-poin penting dari teks firman Tuhan bagi kita dari Yohanes ini. Nah, yang pertama, sedikit tentang Injil Yohanes. Ini adalah yang ditulis oleh Yohanes, murid Yesus yang ke-12 itu. Dan dia adalah seorang yang menceritakan, mengupas lebih dalam siapakah Yesus itu. Di mana Yesus dituliskan bukan hanya soal secara lahiriah yang kelihatan, dia lahir di mana, tapi Yohanes menjelaskan bahwa dulunya firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya sejak kedatangan Yesus itu sudah ada sejak dulunya. Bukan karena soal kelahiran, tapi dari penciptaan juga firman itu sudah ada. Jadi jelas Yohanes agak berbeda menjelaskan siapa itu Yesus dibandingkan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini banyak dia berbicara tentang doktrin, yaitu keilahian daripada Yesus itu sendiri. Yang kedua, poin yang perlu kita perhatikan juga, apa yang melatar belakangi di mana Yesus mengangkat tentang gembala yang baik. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks kita, ternyata di awal daripada topik kita ini sudah ada perdebatan di mana orang-orang Farisi sebenarnya sudah mulai merasa gusar dengan kehadiran Yesus. Di mana ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta dan orang buta tersebut mampu melihat secara fisik dan juga menyaksikan secara rohani siapa itu Yesus bagi dirinya. Sehingga itu sebenarnya membuat kegusaran bagi para Farisi pada saat itu. Padahal mereka adalah sebagai yang selama ini dianggap sebagai gembala, namun
tidak mampu melakukan hal melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Maka tahap demi tahap ketika Yesus memberikan mujizat, mengajar, itu juga menjadikan kehidupan orang-orang Farisi pada saat itu sudah mulai terganggu. Maka dengan itu Yesus mau mengajarkan bagi mereka sebenarnya siapakah gembala yang baik itu? Siapakah gembala yang baik? Bagaimana karakter gembala yang baik itu? Maka perlahan kita perhatikan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Bukan gembala yang mengorbankan nyawa daripada domba-dombanya untuk keselamatan gembala tersebut. Tentu berbeda ya. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Itu kita lihat dalam pribadi Kristus yang sudah menyelamatkan kita, menggantikan kita di kayu salib. Maka lewat kematiannya, mematikan kematian itu sehingga kita mendapatkan kehidupan. Berarti kematian Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Tentu berbeda apa yang dikatakan oleh Yesus, padahal mereka gembala dalam ayat yang ke-12, sedangkan gembala upahan yang bukan gembala, justru mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Ketika terjadi sesuatu atau binatang buas ingin menghampiri domba-domba lain, maka apa yang mereka lakukan? Mereka bisanya meninggalkan domba-domba tersebut, menyelamatkan diri mereka. Nah, inilah perbedaan yang kontras. Yang pertama kita lihat adalah soal gembala yang baik itu. Yang kedua, kita boleh memperhatikan gembala yang baik itu adalah dia menyediakan segala kebutuhan daripada domba-dombanya. Boleh kita saksikan itu dari pembacaan Mazmur 23 yang menjadikan epistel bagi kita. Dia menyediakan, bahkan dia menjaga, dia mengobati, semuanya Tuhan persiapkan kepada domba-dombanya. Lantas apakah demikian? Gembala yang disebutkan tadi dalam ayat yang ke-12, upahan itu tentu dalam hal ini berbeda sekali. Nah, perbedaannya di mana? Justru gembala yang bukan pemilik itu, dia hanya mengambil keuntungan daripada domba-dombanya. Misalnya, dia mengambil bulunya, dia mengambil dagingnya, dia mengambil susunya, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi inilah perbedaan kedua. Gembala yang baik, dia menyediakan, tapi gembala yang bukan pemilik tadi justru menjadikan domba-domba itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, apa yang boleh kita lihat tentang gembala yang baik? Gembala yang baik itu adalah mengenal domba-dombanya. Sedangkan gembala yang bukan pemilik itu justru tidak mengenal domba-dombanya. Dari mana kita lihat ini? Yesus mengecam orang-orang Farisi pada saat itu. Ketika ada orang buta, di mana orang Farisi pada saat itu? Sebagai pemimpin rohani bangsa Israel, apakah mereka memperlihatkan kepedulian? Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata tidak. Justru mereka menutup mata tentang penderitaan yang dialami oleh beberapa orang yang seharusnya mereka hadir untuk menggembalakannya. Namun inilah perbedaannya. Yang kedua juga kalau kita perhatikan, ternyata gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Mengapa domba-dombanya mengenal gembalanya? Kita perhatikan. Yesus datang mengambil rupa menjadi manusia. Dengan kata lain, berarti Yesus paham sebenarnya apa yang kita inginkan, bagaimana keadaan kita, apa yang selayaknya kita dapatkan. Dia sudah mengetahui semuanya itu di dalam diri manusia. Maka dia mengenal domba-dombanya. Tentu menjadi perenungan bagi kita untuk saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita masih mendengar sekarang suara gembala kita? Siapakah yang menjadi gembala kita saat ini? Apakah pikiran kita? Apakah keinginan kita? Atau memang firman Allah yang sekarang kita jadikan sebagai gembala, yang menuntun hidup kita,
masuk ke dalam kawanan itu. Ketika Yesus tadi memanggil, kita mengenal suaranya. Kita boleh membandingkan apakah ini Allah yang memintakan kepada kita atau ini hanya keinginan kita sendiri. Nah, dari tiga hal ini kita boleh memperbandingkan sebagai gembala yang baik dan juga sebagai gembala yang bukan pemilik, yang bisa meninggalkan, mengorbankan dombanya untuk kepentingan daripada dirinya sendiri. Nah, berikutnya apa yang boleh kita pelajari dari Yohanes ini? Ternyata dalam ayat yang ke-16 dikatakan dalam kandang itu, boleh kita katakan dalam kandang, ada lagi padaku domba-domba lain. Ketika dia tadi sebagai penjaga kandang domba itu, ternyata masih ada lagi pada dia domba-domba yang lain. Di manakah domba-domba yang lain itu? Siapa yang dimaksud dengan domba-domba yang lain itu? Ini mau menegur sebenarnya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang hanya menganggap bahwa mereka lah kawanan domba itu. Hanya mereka lah secara eksklusif yang menjadi tujuan daripada kedatangan Yesus Kristus itu. Hanya mereka yang diselamatkan. Namun dikatakan Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Berarti masih ada di luar daripada kandang itu. Ini juga merujuk kepada kita saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini sedang dalam perjalanan, di mana sampai saat ini Yesus lewat firman-Nya, lewat hamba-hambanya masih menyerukan gembala yang sebenarnya untuk menuntun kita sehingga kita pada nantinya berada dalam satu kawanan gembala yang baik. Kita berada dalam satu kandang. Mungkin saat ini kita berada dalam kandang-kandang yang berbeda, yang terlihat itu dari denominasi gereja pada saat ini, suku, ras, bahkan hal-hal lain juga, doktrin, bahkan yang boleh kita anggap itu sebagai pembedaan bagi kita. Namun dikatakan di sini, kita pada nantinya akan dipanggil menjadi satu kawan. Aku akan menuntun mereka dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu kita boleh lihat dalam ayat yang ke-16. Yang berikutnya poin penting juga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 ini mengisahkan kepada kita bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Ini membuktikan bagi kita bahwa Allah berkuasa atas segala ciptaannya, atas segala domba-dombanya. Kematian Yesus itu tidak berujung dengan sia-sia. Namun kematian Yesus itu memberikan kemenangan dan dia memiliki kuasa untuk itu memberikannya dan mengambilnya kembali. Dan ini juga yang menjadi dasar bagi kita untuk tetap bersukacita dalam minggu jubilate ini. Kita mendapatkan gembala yang sebenarnya. Maka dengan demikian, somasa apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita belajar dari Yohanes ini. Yang pertama adalah kita perhatikan, kita adalah penggembala yang digembalakan. Nah, kita boleh menggembalakan karena kita sudah menerima penggembalaan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jangan semena-mena kita langsung mengambil sebagai penggembala, sebab gembala yang benar itu hanya Yesus Kristus itu sendiri, bukan kita. Tapi kita digembalakan untuk menggembalakan. Maka harus ada beberapa ciri karakter yang ada dalam diri seorang penggembala. Yang pertama, kita harus mengalami hidup yang baru. Kita juga harus memiliki moral yang tinggi, menjadi teladan, berkorban, hidup dalam kelemah lembutan, tegas, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kita harus melayani lebih sungguh, bahkan harus memberikan nyawa kita juga. Bagaimana supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Maka dengan demikian, tidak ada lagi keraguan bagi kita. Kita sudah berada dalam kawanan gembala yang benar. Dan inilah dasar kita untuk bersuka cita. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita untuk saat ini. Semoga ini boleh membantu kita melihat bagaimana gembala yang baik itu sekarang berada di hadapan kita, menuntun langkah kita
membawa kita ke padang rumput yang hijau, membaringkan kita, menyediakan yang perlu bagi kita. Maka jangan salah mengambil keputusan dalam diri. Mari tetap renungkan ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah menjadikan kami menjadi kawanan domba-Mu. Engkau menjadi gembala yang baik. Engkau mau mempertaruhkan nyawamu untuk keselamatan kami. Bahkan Engkau menyediakan yang perlu bagi kami. Maka pada saat inilah dasar kami untuk melihat kasih-Mu dan kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau gembalakan, menjadi penggembala juga di dalam keluarga, dalam gereja, bahkan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan dengan nama satu yang indah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Gembala yang baik. Amin.